Sini saya Sumarni. Weng, jangan nyebutin nama. Miss Juni lagi live ini. Ada apa? Oh. Ada apa, Mbak? Itu mau telepon pribadi aja, Miss, nggak bisa telepon di live. Oh ya udah dimatiin karena saya saat ini sedang live. Oh iya, Miss, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Jadi kalau tidak ingin dipublikasikan, ya dimatikan aja dulu karena saya secara langsung dan tidak langsung masuk live. Dan saya tidak ingin juga bermasalah ya. Kalau kalian tidak setuju dengan live, ya boleh dimatikan. Ini cara saya. Karena saya tidak akan memaksakan seseorang untuk masuk di podcast saya. Sekali lagi, telepon saya secara langsung dan tidak langsung masuk di live. Karena saya tidak ingin terjadinya fitnah. Kalau zaman dahulu kala saya sering kali di telepon terus saya nggak nge-live, maka saya tidak ingin teman-teman bermasalah. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya tidak ingin pembicaraan kalian tidak direkam karena itu saya pernah difitnah. Paham ya maksud saya? Jadi saya itu pernah difitnah, tidak mengatakan sesuatu tapi dia mengatakan sesuatu. Itu tentang pekerjaan. Itu adalah anak buah saya, satu agent dengan saya. Jadi saya bekerja di salah satu agent dan saya difitnah, katanya saya nyuruh dia nge-break agar dia dapat uang. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Mbak? Ini, Miss, aku minta saran atau pendapat Miss Yuni ya. Kenapa, Mbak? Ini kan aku punya calon kan, Miss. Calonku itu di Indonesia. Sekarang saya ada di Singapura. Nah, calonku beberapa hari yang lalu ada seorang cewek menghubungi aku. Itu dia kerja di Hong Kong katanya. Nah, katanya itu juga ceweknya si calonku itu. Nah, dia pacaran udah 3 tahun. Katanya dia sudah berjanji bulan 6 nanti mau dinikahin, suruh pulang mutus kontrak. Nah, terus aku tanya sih sama si calonku tadi. Calonku itu ternyata tidak kenal sama si mbaknya itu yang kerja di Hong Kong. Nah, mbaknya tak tanyain, tak suruh buktiin video atau apa gitu toh. Mbaknya itu nggak ada. Selama 3 tahun itu nggak pernah telepon, nggak pernah VC. Dia hanya modal chat sama foto aja, Miss. Terus 3 orang yang ada di Hong Kong itu katanya yang dijanjiin mau nikah itu 3 orang. Nah, itu udah katanya juga di awalnya itu dia baik, kayak kan mereka udah punya anak toh, kayak awalnya itu beliin anaknya kayak mainan, jajan dan lain-lain itu. Tapi akhirnya di belakang itu dia minta uang. Itu, Miss. Jadi gimana ini, Miss? Aku bingung. Gabungkan dong, gabungkan sama itu 3 cewek itu, gabungkan. Itu yang 2 cewek ini nggak mau berhubungan sama aku, Miss. Yang hanya 1 aja yang mau. Coba hubungin dia juga. Ya, aku hubungin ya. Calonnya mau menikah dengan dia, terus ada 3 cewek Hong Kong pacaran sama 1 laki-laki. Parah ini ya. Parah ini lanangan Hong Kong, lanangan Indonesia larang banget ya. Lanangan Indonesia larang banget ya. Terhubungi sampai cewek begitu banyak. Piye iki? Ada apa ini? Manoe piye iki? Banyak banget 3 orang. 3 orang di Hong Kong dan 1 orang di Singapura. Kita tunggu. Nggak diangkat, Miss. Nggak masuk orangnya. Nggak apa-apa, tunggu aja dulu sebentar mungkin. Oke, kan mereka waktu teleponan pasti ada suaranya dong. Nggak mungkin mereka nggak teleponan sama sekali. Nah, itu iya, semalam itu kan kita udah bicara tuh, Miss. Udah bicara sama si calonku itu sama mbaknya korbannya itu. Terus? Mbaknya itu juga ngeyel, katanya itu kalau calon suamiku itu kan buat story itu memang ada suaranya toh.
kayak kayak story mau lagi kerja, berangkat kerja. Emang calonku itu suka begitu orangnya. Nah, mbaknya itu dengan modal yang mungkin sebetulnya diambil orang terus dikasih mbaknya dikirimin gitu loh mungkin Miss. Nomor HP-nya sama nggak? Nggak sama. Sekarang nomornya akan aku minta nomornya yang dulu itu catatan itu loh. Nomornya itu langsung hilang Miss. Dulu ada WA-nya, sekarang nggak ada WA-nya. Karena saya pernah dengar kayak gitu ya Mbak ya. Ada salah satu pekerja migran yang ada di Hong Kong ini nelpon saya dan dia mengatakan bahwa salah satu pacarnya ada di Singapura. Jangan-jangan sampean? Saya ada salah satu podcast yang mengatakan bahwa dia itu dengan laki-laki yang sama mau menikah dengan orang yang ada di Singapura. Nggak tahu Miss, aku baru nggak tahu itu. Jadi dulu pernah ada yang telepon saya, dia bilang pacarnya itu sudah pacaran lama tapi kenapa menikahnya sama wanita yang ada di Singapura, yang bekerja di Singapura maksud saya. Iya. Aku kalau sama calonku itu belum ya Miss, apa? Sudah ketemu kan? Belum ketemu sudah. Tapi kalau aku sama calonku itu keluarganya sudah saling kontekan sama keluarga gitulah Miss. Pernah datang? Kalau keluargamu pernah datang, dia pernah datang? Belum, cuma kontakan secara online kayak perkenalan gitu, ini mamanya, ini bapaknya, ini ponakannya gitulah Miss. Kamu pacaran sama dia berapa lama? Aku 2 tahun pacaran sama kenal dia 2 tahun, tapi kalau pacarannya baru 8 bulan. Lah kamu aja belum pernah ketemu dia dong? Iya, belum pernah ketemu. Saya kira kamu tunangan, kamu sudah ketemuan, keluargamu juga tahu rumahnya. Lah, karena gini loh Mbak, pernah salah satu kejadian, dia ngakunya orang mana saat tunangan, saat didatengin rumahnya itu nggak ada loh. Dia dikenalkan, kalau nggak salah itu Lampung dulu. Pernah ada satu anak teleponan, dia dikenalkan, tapi ternyata dicari di rumahnya itu bukan rumahnya dia sudah pindah alamat. Itu ngontrak di situ. Nah, saya takutnya Samen juga jadi kena tipu gitu loh. Saya kira Samen bilang tunangan karena Samen sudah ketemu dan keluarga sudah tahu. Ya kalau untuk memastikan ini ya suruh keluargamu datang ke rumahnya, menanyakan sama RT RW. Iya, yang aku pernah itu mbak Hongkong itu aku kasihan sama mereka, Miss. Mereka meyakinkan calon suamiku itu benar serius sama dia gitu loh, orang 3 ini. Tapi saya juga kasihan sama kamu, Dok. Saya takutnya kamu merasa bahwa calonmu itu serius sama kamu, mungkin dia juga ada di Taiwan. Enggak, memang real di Hongkong, Miss. Di Hongkong, di Indonesia, Miss. Bukan, maksud saya adalah jangan-jangan dia juga punya wanita yang ada di Taiwan. Karena sekarang, gitu ya. Iya saya nggak tahu. Kan kamu aja nggak pernah ketemu sama dia. Kamu aja alamatnya nggak tahu. Ya. Boleh dong saya curiga. Alamatnya saya sudah tahu semuanya. Alamat Mbak, bisa alamat palsu Mbak. Ayu Ting Ting aja udah nyanyi alamat palsu. Iya, karena rumahku sama dia itu nggak jauh banget, cuma beda kecamatan. Lah beda kecamatan kenapa nggak didatengin? Nah itu iya. Datengin dulu sebelum Samen ingin tahu apapun, selidiki dulu. Kamu kan punya alamatnya, ya kamu punya saudara, kasih uang suruh menyelidiki. Iya dong. Ya sekarang bukan hanya mereka yang menyelidiki perempuan dong, perempuan juga harus menyelidiki. Karena sekarang sudah kamu diingatkan oleh teman-temanmu yang ada di Hong Kong bahwa ada peluang dia adalah penipu juga. Dan karena kamu tidak pernah ketemu sama dia loh. Nah, iya Miss. Kenapa kamu nggak menyelidiki dia dulu? Iya, ini sekarang setelah kan aku baru tahu itu baru kemarin toh. Terus tadi malam aku ya juga teleponan sama si mbaknya itu. Mbaknya itu sebelumnya belum pernah sama sekali selama 3 tahun itu belum pernah telepon atau VC sama si masnya ini. Sedangkan aku setiap hari itu sudah telepon, sudah VC, sudah tahu sehari-hariannya gitu, Nis. Tahu sehari-hariannya, apakah jaminan tidak dibohongin? Nah, iya. Ya makanya itu sekarang aku tadi aku menyuruh
saudaraku menyelidiki emang bener nggak sih alamatnya ini, alamatnya sini. Terus saudaraku menyatakan iya benar, rumahnya di situ, alamatnya di situ, memang benar orangnya itu, Miss. Dan sudah datang ke rumahnya dia? Dia masih saudara itu masih menyelidiki dulu, masih tanya tetangganya dulu. Terus nanti kalau udah yakin itu orangnya mau mendatangi. Berarti kan nggak yakin juga walaupun sudah menyelidiki. Nah, iya, terus mau mendatangi si pihak laki-laki terlebih dahulu gitu, Miss. Lah iya, sekarang kamu bilang dia sudah menyelidiki, tapi kan belum datang ke rumah. Kalau sudah menyelidiki kan satset datang ke rumah, pastikan. Nah, si mbaknya yang di Hongkong ini gini, Miss. Dia juga menyuruh si adiknya, menyuruh adiknya itu pergi ke Blitar, rumahnya ke sini, Miss. Mbaknya itu pergi ke Blitar ke rumahnya si supaya pihak laki-laki itu tadi. Nah, memang benar yang dituju itu rumahnya si laki-laki itu memang benar alamatnya. Tapi si laki-laki itu juga nggak percaya ini ada apa enggak, karena laki-lakinya juga nggak pernah merasa kan dia dikirimin uang, Mbak, kan ada bukti rekening. Nah, juga aku tanya itu, Mbak, coba bukti rekeningnya, mengirim uang itu mana? Mbaknya bilang nggak ada bukti. Ya, biarkan mereka dulu yang berbicara, Dok. Kan mungkin saja mbaknya pengen menyembunyikan. Kan kalau dia nggak ada bukti kirim uang ke dia, nggak mungkin dia nyuruh saudaranya juga datang ke tempatnya laki-laki tersebut. Itu aja. Bener nggak? Kalau mbaknya nggak ada bukti, nggak mungkin dia nyuruh orang untuk datang ke rumahnya si laki-laki tersebut. Nah, iya, Miss. Iya. Jadi kamu juga jangan percaya sama laki-laki ini 100% juga. Kok itu tetangga loh, Mbak, calon suami. Nggak bisa nipu. Yang suami sudah ada suratnya aja bisa nipu loh, Mbak. Iya, Miss, betul. Aku sering nonton YouTube-nya Miss Yuni itu, aku ketawa-ketawa sendiri, ya ampun. Kayak gini. Makanya kan aku bilang sama kamu, ini calon loh. Sudah terbukti ada 3 cewek yang komplain dia pacaran sama mereka duluan. Ya karena kamu masih belum punya anak mungkin, makanya si cowok itu lebih memilih kamu. Aku sudah punya anak juga. Sudah punya anak juga? Janda juga? Ya memang sasarannya janda semua berarti? Mungkin, Miss. Terus ini, Miss, aku kan tadi kan aku menyuruh orang kayak dia ahli melacak gitu, Miss. Terus si pelacaknya itu katanya bilang salah satunya itu pelakunya adalah perempuan. Nah, perempuan itu aku tanya sama si calon kui mau tadi. Sebentar. Melacak. Dengan cara apa melacak? Lewat nomor, Miss. Sama Facebook, TikTok semua dilacak sama si itu. Terus pelakunya adalah perempuan. Nah, perempuan itu ditanya si laki-laki itu ditanya ini siapa? Si laki-laki itu dia bilang mantannya. Terus kok bisa Facebook kamu dipegang sama si mantan kamu? Iya, dulu pernah satu Facebook sama si mantan dia. Nah, si mbaknya dari Hongkong itu kenal dia juga dari Facebook. Kamu kenal dia dari? Aku dari majelisan, Miss. Kenal langsung dari majelisan. Majelisan itu apa? Majelisan itu kayak solawatan gitu loh, Miss. Terus? Ya, aku kenalnya dari solawatan dulu sebelum aku ke Singapura. Sebelum aku pergi ke Singapura dulu aku juga suka solawatan, dengar pengajian gitu, Miss. Nah, jadi kan kamu pernah ketemu dong? Iya, dulu 4 tahun yang lalu mungkin, Miss. Dulu. Terus kalau selama pacaran ini belum ketemu. Oke. Saya tidak yakin dengan ceritamu. Karena kamu tadi bilang bahwa kamu kenal dia juga melalui online. Dan kamu belum pernah ketemu sama dia, dan sekarang kamu bilang sudah ketemu sama dia di solawatan. Nggak masalah. Sebentar,
Sebentar, Dok, sebentar. Nggak masalah. Kamu bisa cerita apapun ke saya dan saya akan mendengarkannya. Tapi hanya kamu yang tahu. Hanya kamu yang tahu cerita aslinya. Dan jangan sampai menipu dirimu sendiri. Enggak, Miss. Saya tidak menipu, Miss. Emang Bukan, benar ini. jangan Saya menipu pacaran dirimu sama- sendiri. Saya tidak bilang kamu menipu saya. Kenapa? Jika sebenarnya kamu tahu bahwa dia masih hubungan sama mantan, Facebooknya aja masih dipegang mantan, saya takutnya kamu kirim uang, dia masih bareng sama istrinya. Kalian antara Singapura dan Hong Kong berebut satu laki-laki. Ternyata dia masih bersama istrinya. Saya cuma ngingetin itu toh loh. Saya cuma ngingetin itu toh loh. Karena dari ceritamu saya menangkap sesuatu yang lucu. Jadi mungkin ini adalah cara sindikat untuk memeras uang. Karena mungkin istrinya mengizinkan karena cowoknya ganteng, bisa cari uang dari media sosial, kenapa tidak? Bisa teleponan sama kamu nggak masalah, yang penting aku bisa makan, bisa jalan-jalan. Yang menguasai kan istrinya, kamu kan cuma teleponan. Iya, Miss. Jadi Oh, iya, Pak. saya merasa ada sesuatu yang aneh. Kenapa istrinya megang Facebook dia? Bukan mantan istri, mantan pacar. Iya, mantan pacar atau apapun. Kan kita nggak tahu. Dia yang ngomong dia mantan pacar kan? Kamu nggak tahu kan? Iya. Kamu juga nggak tahu kan di rumahnya ada istrinya? Iya. Jadi jangan sampai ada malapetaka antara Singapura dan Hong Kong. Ternyata mereka ada di surga. Iya, Miss. Iya. Saya paham. Terima kasih. Paham ya maksud saya? Jadi jangan terlalu pede bahwa dia mencintaimu. Mungkin di sampingnya ada seseorang yang sedang dia peluk. Nah, iya, Miss. Paham, Miss. Ya. Jadi Iya, kamu paham. sendiri jangan semuanya diceritakan pada si cowok. Kamu harus menaruh curiga juga. Biar sifat aslinya keluar. Jadi Iya, Miss. kalau kamu lagi jatuh cinta, saya ngomong apapun mungkin nggak masuk di pikiranmu. Cuman inget-inget, jangan sampai menyesal. Mbaknya di Hong Kong sudah 3 tahun aja ditinggal. Saya tidak ingin kamu keluar negeri tujuannya buat anakmu akhirnya musnah karena laki-laki. Iya. Ya, Iya. paham maksud saya? Iya. Ya, jadi hati-hati, jangan terlalu pede bahwa dia mencintaimu. Jangan over juga. Jadi saya takutnya dia masih bersama wanita lain. Karena pernah suatu kejadian teman saya menikah ini suami istri. Pulang pingin buat kejutan buat suaminya, ternyata si istrinya yang terkejut. Karena dikasih kejutan temennya tidur bersama suaminya. Iya, Miss. Paham, iya, Miss. Paham. Tepuk dada tanya selera kamu jauh. Lebih enakan yang deket atau yang jauh? Yang jauh jadi ATM, yang deket bisa dikeloni. Iya, Miss. Iya, Pak. Terima kasih ya, Miss. Saran. Hati-hati aja ya. Iya, Miss. Aku hanya minta saran itu aja sebenarnya. Iya, Miss. Makasih ya. Sama-sama. Iya. Ayo, apa yang ingin saya katakan? Konsultasi tentang percintaan juga bisa di tempatnya Uni TKW Hong Kong. Jadi nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, dengan huru-hara di dunia persilatan Hong Kong. Tapi ternyata ya terserah kalian mau mengatakan apa dengan konten ini ya. Karena memang konten ini bermacam-macam cerita. Jadi konten ini bercerita tentang kehidupan kita di dunia nyata tanpa dunia abal-abal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Halo, Teh.